Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali untuk bisa sama-sama belajar, untuk bisa sama-sama menuntut ilmu, dan tentunya semoga iman kita juga ikut bertambah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, bapak dan saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bicara, bercerita, membahas apa yang telah disampaikan oleh para ulama terkait sejarah seorang khalifah yang terzalimi, seorang khalifah yang ketiga yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di pertemuan yang kemarin saya telah menyampaikan bahwa insya Allah pembahasan terkait masalah Utsman bin Affan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama kemarin telah kita sampaikan terkait masalah nasab Utsman, masalah nama lain atau kunyah atau julukan Utsman bin Affan. Kemudian kenapa Utsman ibn Affan diberikan julukan itu. Kemudian juga kemarin kita telah sedikit sebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait keberhakannya Utsman untuk menjadi khalifah. Dan sedikit kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan juga tentang masalah keistimewaan atau keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini pertemuan yang kedua membahas terkait masalah Utsman bin Affan. Kita akan banyak berbicara di waktu yang singkat ini tentang keutamaan Utsman bin Affan. Kemudian nanti di akhir pembahasan insya Allah saya akan sebutkan tentang proses
diangkatnya Utsman ibn Affan menjadi seorang khalifah. Gimana prosesnya? Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mau meninggal dunia, Nabi Muhammad tidak menunjuk siapa yang akan menjadi khalifah pemimpin kaum mukminin sepeninggal Nabi Muhammad. Rasulullah tidak memberikan isyarat langsung fulan jadi khalifah, Abu Bakar jadi khalifah, tidak. Beliau hanya memberikan isyarat saja bahwa Abu Bakar yang kelak akan menjadi pengganti Nabi Muhammad di dalam kepemimpinan. Di zaman Umar ibn Khattab, ketika Umar ibn Khattab mau meninggal dunia, kita semua tahu bahwa Umar ibn Khattab meninggal dunia juga terzalimi. Beliau dibunuh, ditusuk. Dari proses kejadian beliau ditusuk hingga wafatnya itu kurang lebih ada 3 hari beliau masih hidup. Gampangnya kalau beliau ditusuk hari ini, maka wafatnya Umar ibn Khattab 3 hari kemudian. Nah, di selang waktu 3 hari itu banyak sahabat-sahabat Umar dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang datang kepada Umar, wahai Umar, istakhlif, tolong pilih penggantimu siapa. Maaf, saya mundur sedikit. Tadi setelah Rasulullah tidak menunjuk siapa-siapa, hanya memberikan isyarat saja. Mau meninggalnya Abu Bakar jelas yang menjadi pemimpin setelah aku meninggal adalah Umar ibn Khattab. Beda ya. Kalau Rasulullah hanya memberikan isyarat saja tapi tidak langsung menunjuk Abu Bakar yang jadi pemimpin, tidak. Tapi ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, Abu Bakar menunjuk langsung kalau aku meninggal yang jadi pemimpin adalah Umar. Nah, kalau Umar mau meninggal dunia, ketika Umar mau meninggal dunia, Umar ibn Khattab tidak diem dan tidak nunjuk. Tapi Umar ibn Khattab menunjuk 6 orang untuk musyawarah siapa yang akan menjadi pemimpin kaum mukminin sepeninggal Umar ibn Khattab, yang insya Allah nanti akan saya ceritakan secara singkat karena waktunya terbatas di akhir kajian kita pada pagi hari ini. Jadi insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang 2 hal. Yang pertama, keutamaan Utsman ibn Affan, dan yang kedua adalah proses terangkatnya atau diangkatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan pertemuan yang terakhir insya Allah adalah pembahasan tentang masalah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Saya tadi sampaikan bahwa kita akan bercerita tentang seorang khalifah yang terzalimi. Jadi Utsman ini adalah khalifah yang terzalimi. Beliau dikepung rumahnya, beliau dibunuh dengan cara yang sangat keji. Bahkan salah satu pembunuhnya yang masih hidup setelah zaman Ali bin Abi Thalib, cukup lama setelah selesainya atau setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan, salah satu dari orang yang ikut membunuh Utsman ibn Affan pernah tawaf di Ka'bah. Dan salah satu pembunuh tadi ketika tawaf, di samping pembunuh tadi ada seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Mungkin pernah dengar namanya. Itu seorang tabi'in, muridnya sahabat. Ketika Ibnu Sirin ini masih tawaf di Ka'bah, dia dengar sebelahnya berdoa, Allahumma gfirli wa ma adzunnu an taf'alah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, tapi aku kira kayaknya engkau tidak akan mengampuni aku ya Allah. Ibnu Sirin bingung. Ini kok ada orang doanya kayak gitu. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, dan aku kira kayaknya engkau nggak bakal ngampuni aku ya Allah. Ibnu Sirin akhirnya bertanya, saya belum pernah melihat seorang pun yang berdoa seperti doamu. Kenapa kok kamu seperti itu? Kamu minta ampun sama Allah, tapi kayaknya kamu sendiri nggak mantep kalau Allah akan mengampunimu.
Ya Allah, ampuni aku ya Allah, tapi aku kayaknya mengira kalau engkau tidak bakal ngampuni aku. Kemudian orang tadi ketika ditanya sama Ibnu Sirin, dia mengatakan, saya dahulu pernah ikut di gerombolan orang yang gedor rumahnya Utsman, dan kemudian kami juga yang membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi saya sebenarnya mau minta ampun sama Allah, tapi juga saya malu. Saya membunuh seorang khalifah, saya membunuh seorang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah semoga di pertemuan yang terakhir besok kita akan bercerita banyak tentang bagaimana proses terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Bapak dan saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan ini kita akan bicara sedikit tentang keutamaan Utsman. Kalau bicara keutamaan Utsman ibn Affan banyak sekali. Maka saya mulai dari apa yang sudah saya sampaikan kemungkinan pada pertemuan yang lalu. Utsman ibn Affan, di antara keutamaan beliau adalah, dan ini keutamaan yang hanya dimiliki Utsman, tidak dimiliki oleh semuanya. Bahkan dari zaman Nabi Adam sampai terakhir orang tidak ada yang seperti Utsman ibn Affan memiliki keutamaan seperti ini, yaitu menikahi dua putri seorang Nabi. Kata sahabat Rasulullah SAW yang lain, saya lupa namanya, tidak akan pernah ada lagi, dan memang tidak ada dari awal zaman Nabi sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad, tidak ada seorang yang mampu menikahi dua anak Nabi sekaligus. Artinya sekaligus itu ada jeda karena meninggal dunia, yaitu adalah Utsman ibn Affan, yang dengan karena beliau menikahi dua anak Nabi, maka beliau mendapatkan julukan apa itu? Dzul Nurain. Utsman ibn Affan diberikan julukan Dzul Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau menikahi dua anak atau dua putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa dan siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini Utsman menikahi dua putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Ini keutamaan Utsman ibn Affan. Ruqayyah dan Ummu Kulthum juga saya telah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sebenarnya Ruqayyah dan Ummu Kulthum ketika dinikahi oleh Utsman itu bukan seorang perawan, tapi mereka berdua sudah pernah menjadi sosok istri dari anak paman Nabi Muhammad SAW, dari sepupunya sendiri, anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Abu Lahab punya anak. Abu Lahab itu siapanya Nabi Muhammad? Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab punya anak dua. Nah, dua anak Abu Lahab ini dinikahkan dengan kedua putri Nabi Muhammad SAW. Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul, maka Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum, yang alhamdulillah mereka berdua belum pernah menyentuh Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Jadi bentuk Allah memuliakan Rasulullah, memuliakan Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dan Allah memuliakan Utsman ibn Affan yang menikahi mereka berdua adalah mereka berdua belum pernah bertemu dengan anak dari Abu Lahab. Bapak dan saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan ketika Ruqayyah meninggal, kemudian Rasulullah menikahkan dengan anak yang lain Ummu Kulthum, dan ketika Ummu Kulthum meninggal, beliau mengatakan kepada Utsman, ini saking cintanya Nabi Muhammad kepada Utsman radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, dan saking baiknya sosok menantu yaitu Utsman, beliau mengatakan, ya Utsman, lau
Kalau seandainya indana salisa, kalau seandainya saya punya anak yang ketiga, perempuan dan belum nikah, lazawwajnakaha, saya pasti akan nikahkan engkau dengannya. Tapi Nabi Muhammad SAW punya anak 4, perempuan, laki-laki 3. Anak Nabi Muhammad semuanya ada 7, laki 3, perempuan 4. Yang pertama saya nggak sebutkan urut, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Yang ke perempuan 4, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Fatimah. Zainab dan Fatimah ketika itu sudah menikah, sehingga Nabi Muhammad tidak punya anak perempuan yang belum menikah. Maka ketika Ruqayyah meninggal, si Ummu Kulthum juga meninggal, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Utsman untuk menghibur Utsman, wahai Utsman, kalau seandainya saya ini masih punya anak yang ketiga, saya pasti nikahkan engkau dengannya. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah mengatakan lebih luar biasa lagi, kalau seandainya saya punya anak 10 perempuan, wahai Utsman, saya nikahkan satu persatu kepadamu. Meninggal tak nikahkan lagi. Kalau ternyata meninggal tak nikahkan lagi sama engkau. Kalau ternyata meninggal tak nikahkan lagi sama engkau. Lihat, berarti sosok mertua yang sudah melihat bagaimana didikan mantunya kepada anak beliau SAW. Bapak dan saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang pertama Utsman ibn Affan. Keutamaan yang kedua, keutamaan ini disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad ketika Utsman menikah dengan Ruqayyah setelah akad nikah. Keutamaan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika beliau menikahkan Ruqayyah dengan Utsman. Setelah akad nikah, Ruqayyah didatangi sama Utsman. Ya kayak manten-manten kan gitu, habis akad nikah mempelai putranya digendeng sama bapaknya untuk masuk ke kamar. Ketika sudah di dalam, bapaknya Ruqayyah yaitu Nabi Muhammad mempertemukan Utsman dengan Ruqayyah, mempertemukan anaknya dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang dinasehatkan Rasulullah kepada Ruqayyah? Wahai anak perempuanku, ahsini ilaihi, berbuat baiklah kamu kepadanya. Kenapa Rasulullah memerintahkan Ruqayyah untuk berbuat baik kepada Utsman? Ya satu, jelas karena dia suaminya. Yang kedua, ini keutamaannya, fa innahu asbahu ashabi bi khuluqa. Dan ini juga saya pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Karena sesungguhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, laki-laki ini, suamimu ini adalah orang dan sahabat yang paling mirip dengan aku dari sisi akhlak, bukan dari sisi rupawan. Iya, Nabi Muhammad ganteng, Utsman juga ganteng, tapi bukan dari sisi rupawan dan sisi fisik, tidak. Tapi Utsman ini adalah orang yang paling mirip dengan aku dari sisi akhlak. Saya sebutkan 2 sisi akhlak yang mirip antara Utsman dengan Rasulullah SAW. Dan 2 ini juga menjadi keutamaan Utsman ibn Affan. Jadi keutamaan pertama, beliau dinikahkan 2 anak Rasulullah. Yang kedua, Utsman adalah sahabat Nabi yang paling mirip. Miripnya di sisi mana? Ya di sisi semua akhlak beliau. Dan saya akan sampaikan 2 saja. Saya akan sampaikan 2 sisi akhlak yang menunjukkan kemiripan antara Utsman dan Rasulullah SAW. Yang pertama, sisi kedermawanan. Sisi kedermawanan, bloboh. Kalau kita bicara bloboh, dermawannya Nabi Muhammad sudah tidak perlu diragukan. Nabi Muhammad SAW pernah disifati oleh sahabat-sahabat beliau bahwa Nabi Muhammad itu blobohnya seperti rihul mursalah. Blobohnya Nabi Muhammad itu seperti angin yang berhembus. Jenengan kalau lagi duduk santai, tahu-tahu ada angin yang semripit gitu. Apa ya, semripit gitu, silir-silir, wah
enak gitu. Kadang silir-silirnya itu kelebatan gitu saja. Itu rasanya yang tadinya mungkin semromo, yang tadinya sumuk langsung merasa nyaman. Nah seperti itu sifat yang digambarkan oleh sahabat Nabi terkait Nabi Muhammad SAW. Kehadirannya itu membuat enak semua orang. Kehadirannya itu membuat nyaman semua orang, seperti seorang yang ketika dilewati oleh angin yang silir-silir. Itu sifat yang digambarkan. Bentuknya banyak sekali. Nabi Muhammad SAW, mungkin pernah saya sampaikan juga di sini, Nabi Muhammad SAW baru dikasih baju baru. Beliau nggak beli, tapi dikasih baju. Dan bajunya beliau suka. Bajunya beliau seneng. Beliau dikasih baju di hadapan banyak sahabat kayak gini nih. Dikasih baju, ya Rasulullah, saya baru dagang di kota Syam dan saya beli oleh-oleh buat jenengan, silahkan dipakai. Ketika dipakai sama Nabi Muhammad, beliau senang luar biasa. Di saat yang sama beliau baru pakai baju tersebut, ada sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, saya suka baju engkau, buat saya saja. Kalau kita gimana? Ya Allah, kayak nembi durung tak selerek kayak gini ibaratnya nih, mungkin baru saya pakai, sudah diminta, beliau lepas kemudian dikasih. Subhanallah, ini Rasulullah SAW. Saya jujur, saya ketika pakai baju, ketika pakai jaket, kemudian ada yang bilang, Masya Allah, bajunya bagus, jaketnya bagus, ini saya ingat hadis ini, pingin tak kasih cuman belum bisa. Ada orang yang datang, Masya Allah Mas, jaket jenengan kok bagus. Ini langsung saya teringat hadis Rasulullah SAW tadi. Saya rasanya pingin meniru Rasulullah, pingin tak lepas, pingin tak kasih. Padahal jaket ini saya sudah beli 3 tahun, 4 tahun yang lalu, tapi mosok masih berat untuk melepasnya. Dan ini Rasulullah baru dikasih, langsung dilepas. Berarti beliau itu orangnya enggak kemilian. Beliau orangnya enggak kemilian. Barangnya sendiri aja dikasih. Kalau kita kemiliannya bukan barangnya sendiri, barang orang lain aja kita kemilian. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW. Contoh lain, Rasulullah SAW itu punya peternakan. Jadi ya, Rasulullah adalah, mungkin kalau kita bicara tentang kehidupan Rasulullah, Rasulullah itu mungkin kadang kita lihat Rasulullah 1 bulan full dapurnya nggak ngepul. Mungkin kalau kita bicara tentang salah satu fase kehidupan beliau, iya, beliau pernah melewati fase-fase tirakat, fase-fase pada titik nol, bahkan mungkin bisa jadi pada titik mau minus. Tapi kita juga perlu lihat bahwa Nabi Muhammad pernah mengalami fase yang memang tinggi, fase kaya. Ketika beliau masih dalam fase yang tidak titik nol, beliau masih banyak punya barang perniagaan, kemudian peternakan. Beliau pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau punya peternakan, punya sedikit lah, nggak banyak, peternakan kambing. Saya lupa jumlahnya, lebih dari 10 kurang lebih. Ada orang kafir datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya Muhammad karena orang kafir. Ya Muhammad, saya mau minta kambingmu. Yang datang orang kafir minta kambing. Ibaratnya kan orang kafir ini berarti secara maknawi, secara kasat mata dia adalah musuhnya Nabi Muhammad. Dikasih sama Nabi Muhammad dan ngasihnya nggak satu. Nah, itu punya saya, kambing saya, ambil sak karepmu, jubuken kabeh monggo. Subhanallah. Padahal yang minta orang kafir. Orang itu langsung pulang ke kampungnya, bawa kambing yang dikasih sama Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, dan orang itu adalah pemuka suatu kampung. Muhammad tahu ini adalah sosok pemuka yang saya harus berbuat baik kepadanya. Dia pulang ke kampungnya, dia sampaikan kepada masyarakatnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam, karena sesungguhnya saya melihat Nabi yang mengaku dirinya seorang Nabi, yaitu Muhammad, dan dia mengajak orang untuk masuk Islam. Dia kalau ngasih nggak takut miskin. Nabi Muhammad itu kalau ngasih nggak takut miskin. Kalau kita ngasih takut miskin. Dibuka, dipilih di sininya, diambil yang paling kecil baru dikasih. Itu kita
Tapi Nabi Muhammad SAW kalau ngasih, kata orang tadi, masuklah kalian ke dalam agama Islam, karena Muhammad itu kalau ngasih dia tidak takut miskin. Berarti artinya beliau Nabi Muhammad itu kalau ngasih jor-joran, nyoh. Seperti itu Rasulullah SAW. Nah, sifat kedermawanan beliau ini seperti yang disampaikan beliau mirip dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Saya sebutkan 3 riwayat yang menunjukkan tentang blogohnya Utsman, dan mungkin salah satunya sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu memberikan donasi untuk perang. Ada yang masih ingat? Perang apa itu? Ketika perang ini terjadi tanggal atau tahun 9 Hijriah. Rasulullah kekurangan perbekalan, beliau membuka donasi. Siapa yang mampu menyiapkan atau memberikan donasinya untuk menyiapkan pasukan perang ini, maka saya jamin dia masuk surga. Pertanyaannya, perang apa itu? Tabuk. Tabuk, dari Madinah ke Tabuk kurang lebih 700 km. Dari sini Pekalongan ke Banten mungkin bisa jadi, nggak tahu berapa, atau mungkin bahkan dari ujung timur ke ujung barat, wallahu a'lam. Ketika perang ini Utsman ibn Affan pulang, kemudian dia bawa berapa kira-kira, saya sudah sebutkan juga kemarin ini, 1000 dinar ditaruh di sarung beliau. Beliau berikan, ya Rasulullah, ini hartaku yang saya infakkan kepadamu untuk perbekalan kaum muslimin agar mereka bisa ikut perang Tabuk. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat annahu yuqabbiluhu ala yadaihi. Rasulullah membolak-balikkan itu emas 1000 dinarnya. 1000 dinar gampangnya saja langsung kurang lebih sekitar 4 miliar rupiah. Diberikan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. 4 miliar diberikan kepada Rasulullah dari Utsman. Maka Rasulullah mengatakan, ma dharra ma amila Utsman ba'dal yaum. Tidak akan ada yang dapat memudoroti Utsman apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Kasarnya, Utsman habis ini mau maksiat gak apa-apa. Masya Allah. Tapi ya gak gitu juga Utsman radhiyallahu taala anhu, kalau disampaikan saking bungahnya dan saking senangnya Rasulullah SAW, beliau sampai mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Kemudian juga diantara kedermawanan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu adalah Rasulullah juga pernah buka donasi. Dan semuanya ini ditutup sama Utsman. 3 kali donasi yang disampaikan oleh Rasulullah, kesemuanya ditutup sama Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Yang pertama tadi masalah donasi peperangan Tabuk. Yang kedua, ketika Rasulullah baru datang ke kota Madinah nggak selang lama, hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sampai beliau di Madinah, beliau tinggal di Madinah mungkin nggak begitu lama, sebulan atau 2 bulan. Ternyata bertepatan dengan musim paceklik, musim kemarau. Tidak turun, ya memang sana jarang turun hujan, tapi airnya habis. Sumur-sumur orang-orang kota Madinah habis. Kecuali sumurnya milik orang Yahudi nggak habis. Akhirnya para sahabat Rasulullah SAW mereka mau nggak mau butuh air. Orang kalau butuh berapapun harganya dibeli. Kesempatan oleh orang Yahudi, siapa saja yang butuh air dan mau mengambil air di tempat saya harus bayar. Bayarnya nggak murah. Akhirnya para sahabat Rasulullah mengadu kepada beliau, ya Rasulullah, kami ini nggak punya duit, kemudian musim paceklik, kami butuh air, dan satu-satunya air yang masih ada airnya air sumur milik orang Yahudi tadi, dan dia ngasih bayaran yang cukup tinggi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bisa membeli sumurnya orang Yahudi, maka baginya surga. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang beli. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW juga buka donasi. Ketika Masjid Nabawi sudah semakin full,
Kapasitas orang yang sholat di situ sudah tidak lagi pas dengan besarnya masjid. Maka Rasulullah SAW beliau juga membuka donasi. Siapa yang bisa membebaskan tanah di samping Masjid Nabawi milik keluarga fulan, maka baginya surga. Sebenarnya Bapak dan saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pemilik tanah itu mau memberikan kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam buku-buku literatur sejarah bahwa pemilik tanah tadi sebenarnya mau ngasih kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad lihat beliau cerdas. Beliau nggak mau. Beliau ingin beli. Kata para ulama, kenapa Nabi Muhammad kekeh ingin beli? Karena beliau khawatir mungkin hari itu dianya mau ngasih, dia ketika itu jadi bapak, tapi nggak ada yang tahu nanti anak keturunannya bisa jadi nanti nuntut. Maka Rasulullah SAW tidak mau yang seperti itu. Maka beliau beli, dan beliau buka donasi siapa yang bisa membeli tanah milik keluarga fulan untuk pembebasan dan untuk perluasan Masjid Nabawi, maka baginya surga. Maka yang beli sekali lagi juga sama adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Mungkin kalau kita bicara gampangnya uangnya Utsman ini, Utsman duitnya nggak pakai seri, buahnya luar biasa dan belobohnya luar biasa. Radhiyallahu taala anhu persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang pertama yang mirip dengan Rasulullah. Kemudian yang kedua di antara sifat yang mirip dengan Rasulullah, bahwasanya Utsman adalah orang yang sangat pemalu. Isinane nemen. Kalau kita ngisen-ngisen ke. Kalau Utsman isinannya luar biasa. Rasulullah pernah mengatakan, arhamun nas, orang yang paling lemah lembut dari kalangan umatku Abu Bakar. Abu Bakar itu orangnya lemah lembut, cepat nangis, hatinya lembut. Saya ingin cerita sedikit. Mungkin cerita ini kelewat ketika saya bicara tentang cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang sebenarnya juga akan hijrah. Sebelum ke kota Madinah ada hijrah kemana itu? Ke negeri Habasyah. Nah, sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang akan ikut hijrah, dan bahkan beliau sudah berangkat untuk hijrah. Di tengah perjalanan ketemu teman akrabnya, dia orang kafir bukan muslim. Di tengah perjalanan ketemu teman akrab. Wahai Abu Bakar, kau mau kemana? Saya mau hijrah ke negeri Habasyah. Orang seperti engkau tidak layak untuk pergi dari kampungmu sendiri. Kamu itu orang terpandang, orang tinggi, keluargamu juga tinggi, nasabmu tinggi, kamu orang terpandang, kamu orang dermawan di kota Makkah. Semua orang tidak ada yang mengingkari tentang kedermawananmu, tentang kedudukanmu di kota Makkah. Jangan hijrah, tetap di sini. Saya yang akan menjadi suaka bagimu. Suaka itu perlindungan. Saya akan melindungi. Kalau ada orang yang mau macam-macam sama kamu, nggak boleh, karena saya yang sudah memberikan perlindungan kepadamu. Akhirnya ya sudah, kalau seperti itu. Akhirnya orang tadi datang menemui pembesar-pembesar Quraisy. Tolong Abu Bakar jangan ada yang ganggu karena dia sudah di bawah perlindungan saya. Orang kafir Quraisy mengatakan iya boleh, tapi tolong Abu Bakar jangan sholat di Masjidil Haram. Alasannya kenapa? Karena Abu Bakar itu kalau sholat, orang yang lihat itu kerentek. Beliau kalau sholat, bacaannya merdu, nangis. Kita kalau lihat orang sholat, kalau mungkin panjenengan pernah ke masjid, pernah ke musola, lihat gak sengaja ada orang doa sampai nangis, itu gimana hatinya? Ya Allah, aku pingin kokek tapi gak bisa. Kretek hatinya, pingin seperti itu. Mungkin terbawa. Kadang kita senang lihat orang seperti itu. Maka seperti itu kondisi orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram, kota Mekah. Mereka di antara salah satu penyebab mereka masuk Islam, sebagian ulama mengatakan bahwa sebabnya karena melihat Abu Bakar As-Siddiq ketika sholat. Kalau sholat nangis sampai sesenggukan,
Dan itu membuat hati orang-orang Mekah ketika itu yang belum masuk Islam, akhirnya mereka masuk Islam sebagiannya. Makanya orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy mengatakan nggak boleh Abu Bakar As-Siddiq sholat di Masjidil Haram, sholatnya di rumah. Ya sudah, nah, pinternya Abu Bakar As-Siddiq, ya sudah sholat di rumah, tapi gelar kelosor di depan rumah, sholatnya di depan. Sama aja orang mau lewat lihat Abu Bakar sholat. Dan ini juga diantara cara Abu Bakar As-Siddiq agar orang terenyuh dengan agama Islam. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya berdakwah itu tidak harus dengan mikrofon seperti saya atau seperti para dai-dai yang lain. Dan bahkan dakwah yang paling mengena adalah dakwah dengan akhlak. Dakwah dengan akhlak. Dan itu yang diantara yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Bapak dan saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, itu Abu Bakar, orang yang paling lemah lembut. Tapi Abu Bakar walaupun lemah lembut, beliau kalau sudah punya pendirian, tiang listrik kalah lempeng, jejak kokoh. Bahkan Umar ibn Khattab, sosok yang kita semua kenal tegas, setan saja takut dengan Umar ibn Khattab, kalah tegas sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, iya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, arhamun nasi min ummati Abu Bakar, orang yang paling rahim, orang yang paling kasih sayang dari umatku Abu Bakar. Tapi Abu Bakar kalau sudah punya prinsip, tidak bisa dibelokkan. Umar ibn Khattab yang kencang seperti itu saja bisa goyah. Di mana kejadian ini ketika Abu Bakar akan mengirimkan pasukan yang akan dikirimkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam melawan Romawi, kalau tidak salah pasukannya Usamah bin Zaid bin Harithah. Rasulullah sebelum wafat 3 hari 4 hari Rasulullah sebelum wafat, beliau kirim pasukan Usamah ibn Zaid ibn Harithah, cucu dari anak angkat Rasulullah, namanya Zaid bin Harithah, punya anak Usamah bin Zaid bin Harithah. Ini jadi panglima perang ketika itu umurnya 18 tahun. Sama saya, tuaan saya. Umurnya 18 tahun sudah jadi panglima perang, dan pasukan perangnya Khalid bin Walid. Pasukan perangnya Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan perangnya Umar ibn Khattab. Pasukan perangnya Ali bin Abi Thalib. Pasukan perangnya Abu Ubaidah. Ini juara-juara semua. Yang mimpin sosok anak muda umur 18 tahun. Lawannya imperium besar. Bukan kroco-kroco, bukan. Imperium besar. Ketika Rasulullah satu hari, di hari Rasulullah mau meninggal dunia, Usamah bin Zaid mendengar Rasulullah sedang kritis. Beliau balik dengan pasukannya, jenguk Rasulullah SAW. Nah, karena pasukan ini sudah di Madinah, karena pulang, pasukan ini sudah berangkat, tapi mendengar Rasulullah kritis, pulang lagi jenguk Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah wafat. Nah, otomatis pasukan ini masih di kota Madinah. Nah, Umar ibn Khattab, para sahabat-sahabat yang mengatakan, wahai Abu Bakar, kondisi Madinah sepeninggal Nabi Muhammad ini kacau. Ada orang yang nggak mau bayar zakat, banyak orang yang murtad. Artinya konflik internal kota Madinah ini kacau. Kita saja yang di dalam kota Madinah kacau, mau melawan imperium besar. Harusnya kan dalam rumah dulu diurusi, kalau sudah benar baru ngurusi yang lain yang di luar. Itu usulan Umar. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, kalau seandainya anjing-anjing itu berada di kaki-kaki ibunda kaum mukminin, di kaki istri-istrinya Nabi Muhammad, artinya bahaya sudah sangat mengancam, saya tidak akan pernah menarik pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Tetap berangkat. Abu Bakar memiliki pendirian, dan itu ditentang oleh hampir semua sahabat Nabi Muhammad SAW. Berangkat. Demi Allah, saya tidak akan menarik pasukan yang sudah dikirim sama Rasulullah SAW. Tetap berangkat dan menang. Ketika menang, kroco-kroco internal di kota Madinah lentruk semuanya. Ini lawan Romawi besar saja menang. Kita kecil di sini lawan Abu Bakar. Ya sudah, yang mau murtad gak jadi murtad. Lihat ini Abu Bakar As-Siddiq, walaupun orangnya lemah lembut, tapi kalau sudah punya pendirian nggak bisa diotak-atik. A tetap A.
Itu Abu Bakar. Kemudian yang kedua Rasulullah mengatakan wa asyaddun nasi min ummati, orang yang paling keras, keker dari umatku adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setan saja sampai lari. Kalau ketemu Umar bin Khattab, setan saja sampai lari. Ngerinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat, wa asyaddun nasi hayaan min ummati Utsman ibn Affan. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling pemalu dari kalangan umatku adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah pernah mengatakan, jadi kisahnya seperti ini. Beliau lagi duduk di rumah, hadisnya sahih. Beliau lagi istirahat di rumah, betis beliau tersingkap. Betis itu di anggota kaki di bawah dengkul lutut, polok ya sekitar dengkul ke bawah gitu, tengah-tengah. Betis beliau tersingkap. Masih di rumah, Abu Bakar masuk. Beliau biarkan betisnya seperti itu, nggak dibenerin. Nggak lama Umar masuk. Beliau biarkan betisnya tersingkap. Yang ketiga, Utsman masuk. Langsung dibetulkan sama Rasulullah. Ketika itu beliau lagi senderan, lagi geleleng. Abu Bakar masuk, betisnya dibiarkan dan beliau masih geleleng. Geleleng ya. Ya mungkin lagi geleleng lah Pak. Geleleng insya Allah panjenengan mafhum. Tidak perlu saya praktekkan juga di sini. Santai, leha-leha gitu. Tiduran. Umar masuk, beliau nggak berubah posisinya dan beliau tidak betulkan sarungnya. Ketika Utsman ibn Affan masuk, beliau langsung duduk, membetulkan posisi dan betulkan pakaiannya. Mungkin sarung atau mungkin pakaian atau mungkin jubahnya dibetulkan, ditutup betis beliau. Saya mau nanya, betis termasuk aurat bukan? Bukan ya. Jadi kalau beliau tidak nutup betis ketika Umar datang, ketika Abu Bakar datang pun nggak masalah. Tapi ketika Utsman datang, langsung beliau gagiang merapikan badan, beliau duduk rapi. Aisyah heran, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar masuk, posisimu seperti biasa. Ketika Umar masuk, posisimu juga seperti biasa. Ketika Utsman, fajalasta wa ghattaita saqaika. Wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar masuk engkau biasa, Umar masuk engkau biasa, tapi kok Utsman engkau langsung duduk, langsung merapikan tempatmu, langsung merapikan tempat dan cara dudukmu, dan engkau juga menutupi betismu. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, wahai Aisyah, tidakkah aku malu dari seorang laki-laki, ala astahi min rajulin yastahi minhu malaikah. Wahai Aisyah, tidakkah aku malu kepada seorang laki-laki yang para malaikat pun malu sama Utsman ibn Affan. Sungkan. Sungkan ini bukan sungkan males ya. Mungkin bahasa kita, orang yang masjid isi sungkan gitu ya. Tapi sungkan juga punya arti selain itu. Coba sih sana ke rumahnya Pak Haji Iqbal, Bu An bisa dibantu. Saya sungkan sama beliau, gitu ya. Sungkan itu malu, pekiwo gitu. Nah, itu jawaban Rasulullah ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar datang engkau biasa, ketika Umar datang engkau biasa, tapi ketika Utsman datang engkau langsung betulkan semua. Dudukmu, cara pakaianmu dibetulkan. Rasulullah mengatakan, ala astahi min rajulin yastahi minhu malaika. Wahai Aisyah, tidakkah aku malu kepada seorang laki-laki yang dimana para malaikat pun juga malu kepada laki-laki tersebut. Ini Rasulullah SAW mensifati Utsman ibn Affan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga sahih, Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang riwayat menceritakan tentang keadaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman ibn Affan itu suatu ketika pernah bercerita, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, saya kalau masuk rumah,
Kata Utsman ibn Affan, saya kalau masuk rumah, apalagi masuk kamar mandi, tidak pernah melepas baju ketika mandi dan ketika mengguyurkan air di atas sekujur tubuh saya. Utsman berarti kalau mandi tidak lepas baju. Subhanallah, lihat ini betapa malunya Utsman. Sampai sendirian pun di rumah sebenarnya nggak ada yang lihat. Dari sisi manusia nggak ada yang lihat, itu saja Utsman malu, tidak mau buka bajunya. Tapi sedikit ini mumpung saya ingat sunnah. Ketika kita mandi kan memang sebenarnya nggak ada yang lihat ya, kecuali hanya kita sama Allah. Satu lagi, dan ini mungkin sunnah yang tertinggal, yaitu jin. Mereka juga bisa melihat kita. Kita semua sepakat bahwa jin itu ada di rumah kita, apalagi di kamar mandi jin itu banyak. Maka ketika salah seorang di antara masuk kamar mandi atau masuk WC atau masuk jeding, dia mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, agar jin-jin yang ada di situ mereka semua pergi. Tapi ada satu sunnah yang mungkin bisa jadi sebagian kita melupakannya dan sebagian dari kita mungkin ada yang sudah melakukannya. Di antara sunnahnya adalah sebelum membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, membaca bismillah. Sebelum masuk bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa sih faedah bismillah? Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan ucapan bismillah itu adalah penghalang, sitar, penutup antara aurat kita dengan pandangan jin. Sehingga kalau kita mungkin sudah baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, jinnya hilang pergi, tapi mungkin ada di atas gendeng kamar mandi, mereka masih lihat aurat kita. Udel bodong misalkan, ada andeng-andengnya di sini, jinnya masih lihat. Tapi kalau kita baca bismillah, Allah menutup pandangan aurat kita dari jin, sehingga tetap tidak ada yang bisa melihat. Itu faedah saja mumpung saya keingat. Tapi intinya yang menjadi poin pembahasan adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang sangat pemalu, dan itu mirip dengan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang sangat pemalu. Beliau sampai turun ayat, ini menunjukkan malunya Nabi Muhammad. Ayat itu turun surat Al-Ahzab ayat 53. Nabi Muhammad pernah ngundang teman-teman sahabatnya untuk makan bareng. Ketika sudah makan bareng, ada sahabat yang nggak langsung pulang. Nah, ini pelajaran Bapak. Kalau panjenengan diajak makan, ya mungkin jenengan suka dongeng lah, tapi tolong juga ngertiin perasaan orang yang menjadi tuan rumah. Kalau tuan rumahnya sudah ngelihat jam, sudah mondar-mandir masuk, itu berarti isyarat jenengan harus pulang. Jangan diablek. Wih sih duduk di sini nggak usah masuk lagi. Ada apa sih masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Berarti jenengan nggak peka, itu namanya. Dan ini yang dilakukan sama Nabi Muhammad sampai Allah turunkan surat tadi Al-Ahzab ayat 53. Intinya saja kalau saya bacakan panjang. Rasulullah SAW disebutkan, dan hadis ini sahih Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah mengundang jamuan makan di rumahnya, mereka nggak pulang-pulang. Seneng ya sama Nabi Muhammad, ngobrol sama Nabi Muhammad, bisa nanya-nanya sampai nggak pulang-pulang. Beliau masuk rumah beliau, masuk ke kamarnya, keluar lagi. Ini bentuk malunya Rasulullah, sungkannya beliau ngusir orang. Kan nggak mungkin juga Nabi Muhammad, wis dan balia. Kan nggak mungkin juga, kita aja mungkin malu. Paling ya lihat jam. Padahal kita mungkin punya jam, nanya jam piro sih? Kayak mungkin isyaratnya biar orang itu gagi yang pergi gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tadi surat Al-Ahzab ayat ke-53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairi nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kamu dipanggil wahai orang-orang beriman, jangan masuk rumah Nabi kecuali kalau kamu dikasih izin. Kalau sudah dikasih makan, fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kamu sudah dikasih makan, sudah selesai makan, gagi yang pulang. Nah, ini juga menjadi pelajaran kita semua. Jangan diablek habis makan, enggak apa-apa, SMP enggak apa-apa. Apa SMP itu? Sudah makan, pulangin enggak apa-apa.
Tapi habis makan langsung pulang, langsung ya habis makan sedikit lah langsung pulang. Artinya jangan ngobrol sampai ngobrolnya menjadikan kita lapar lagi. Subhanallah. Ya, itu salah satu bentuk gambaran malunya Nabi Muhammad SAW yang juga dimiliki oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwan fillah yang terakhir insyaallah tentang keutamaan Utsman. Utsman adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga. Ada berapa yang dijamin masuk surga? Ini 10. Hafal enggak ini? Enggak hafal. Saya juga enggak hafal. Saya bantu. Bantu saya. Yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Yang kelima, monggo terserah, nggak usah urut, nggak apa-apa. Tolhah bin Ubaidillah. Yang keenam, Zubair ibn Awwam. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang kesepuluh, Sa'id bin Zaid. Ya, itu 10 sahabat Nabi Muhammad. Abu Bakar telah wafat. Umar telah wafat. Abu Ubaidah yang tadi nomor 9 disebutkan sudah wafat. Kemudian tinggal di antaranya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Nanti saya akan nyambung dengan pengangkatan beliau radhiyallahu taala sedikit. Saya bacakan hadisnya. Ini yang menunjukkan bahwa Utsman itu dijamin masuk surga, plus Utsman nanti sebelum meninggal terzolimi. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berdiri di sebuah pintu, di sebuah tempat, di sebuah bilik. Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwa Nabi Muhammad pernah masuk ke sebuah ruangan. Dan aku, kata Abu Musa al-Ash'ari, diperintah sama Nabi Muhammad untuk berdiri di depan pintu itu jaga. Enggak lama kemudian datang seorang laki-laki yang minta izin untuk masuk. Jadi Abu Musa al-Ash'ari di dalam ruangan, di luar ada seorang laki-laki yang ngetok pintu pingin masuk. Rasulullah belum lihat. Abu Musa al-Ash'ari juga belum lihat. Ketika ada orang laki-laki datang ingin izin masuk, ditanya sama kata Rasulullah SAW, faqala idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Kata Rasulullah, beliau sampaikan kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, buka pintunya, kasih izin dia untuk masuk, dan kasih kabar bahwa dia akan masuk surga dan dijamin masuk surga. Rasulullah belum tahu siapanya, Rasulullah sudah tahu. Abu Musa al-Ash'ari belum tahu siapa orang itu. Ketika dibuka, ternyata itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar masuk. Gak lama kemudian ada orang lagi datang minta izin ikut masuk. Maka Rasulullah mengatakan idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Kasih dia izin untuk masuk dan berikan kabar gembira bahwa dia masuk surga, dijamin masuk surga. Dibuka, ternyata laki-laki itu adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, gak lama kemudian ada orang ketuk lagi. Beliau mengatakan, beliau diam dulu. Kalau tadi langsung ketuk-ketuk ingin masuk, buka pintunya, kasih dia izin. Yang kedua, buka pintunya, kasih dia izin. Yang kesatu, yang kedua, dijamin masuk surga. Yang ketiga, ketika ada orang izin masuk, nggak langsung dibuka, nggak langsung disampaikan, diberikan dia izin untuk masuk. Beliau diam, fasakata hayat. Beliau diam untuk beberapa waktu. Yang nomor 1 langsung dibuka, nomor 2 langsung dibuka, yang ketiga beliau diam dulu. Setelah beliau diam beberapa saat, kemudian beliau mengatakan, summa qala fasakata hani'atan. Beliau diam dulu, kemudian beliau mengatakan, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Berikan dia izin untuk masuk, kabarkan dia bahwa dia pasti masuk surga. Nah, ini ada tambahannya. Kalau yang nomor 1, nomor 2 enggak ada tambahannya. Nomor 3, ala balwa satu sibuhu.
ketahuilah dan kabarkan kepada dia bahwa nanti dia akan mendapatkan musibah yang sangat besar. Nomor 1 enggak, nomor 2 enggak, nomor 3 izinkan dia masuk, kabarkan dia pasti masuk surga, dan yang ketiga kabarkan juga bahwa dia akan mendapatkan musibah yang besar. Ini salah satu keutamaan atau diantara keutamaan Utsman ibn Affan. Dan yang terakhir saya cepat saja, mungkin saya cerita nanti pada pertemuan yang akan datang, bahwa Utsman ibn Affan ketika ketika Umar ibn Khattab mau meninggal dunia, tersisa 8 orang yang sudah dijamin masuk surga. Ketika Umar mau meninggal dunia, tersisa 8 orang plus dengan Umar. Umar mau meninggal, sudah saya tutup. Sisa berapa? 7 itu selain Abu Bakar, selain Umar, selain Abu Ubaidah. Hilang 3, karena ini Umar nggak dihitung karena beliau yang akan menunjuk nanti. Sisa Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid. Yang ke-7 siapa yang belum saya sebutkan? Tolhah bin Ubaidillah. Sisa 7. 6 ditunjuk sama Umar. Saya nggak bisa pilih sebagaimana Abu Bakar dulu milih saya untuk menjadi khalifah, tapi hari ini saya tidak bisa milih. Tapi saya juga tidak membiarkan begitu saja. Saya pilih 6 orang, silahkan 6 orang ini nanti bermusyawarah siapa yang akan menjadi khalifah dari 6 orang ini. Ya, 6 orang dipilih. Siapa itu? Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id satunya lagi bukan Sa'id bin Zaid. Saya ulangi lagi. Utsman, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Tolhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam. 6. Masih ada 1 nggak diikutkan, Sa'id ibn Zaid, salah satu dari 7 orang yang masih ada dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi Sa'id bin Zaid tidak dipilih sama Umar ibn Khattab untuk menjadi salah seorang kandidat yang diusulkan beliau menjadi khalifah. Kenapa? Karena ternyata Sa'id bin Zaid masih saudaranya Umar ibn Khattab. Tidak mau saudaranya diikut-ikutkan dalam kancah perpolitikan. Kalau kita sekarang aji mumpungnya nih, kamu jadi sana, kamu jadi sini, kamu jadi sini, dan seterusnya. Tapi lihat, Umar bin Khattab tidak seperti itu. Sa'id bin Zaid tidak dipilih 6 orang. Saya cepat saja. 3 diantaranya mundur. Zubair mundur. Saya berikan hak saya kepada Ali. Zubair mundur. Tolhah mundur. Kata Tolhah, saya berikan hak saya kepada Utsman. Kalau nggak ditulis ini bingung sayanya. Izin tulis sedikit terakhir. Diizinkan nggih Pak nggih? Tadi Ali, Utsman, Zubair, Abdurrahman, terus kemudian Sa'ad, kemudian Ali, Utsman, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, satunya lagi Tolhah. Tolhah mundur. Suaranya dikasihkan kepada Utsman. Saya mundur, saya nggak mau, saya nggak siap jadi khalifah. Saya mundur, saya kasihkan hak saya kepada Utsman. Saat mundur, saya nggak bisa. Saya kasihkan suara saya kepada Abdurrahman bin Auf. Zubair, saya nggak bisa, saya nggak kuat kayak jadi khalifah. Saya mundur, saya kasihkan kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti yang di situ tinggal 3, Ali, Utsman, sama Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf salah satu yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab menjadi ketua rapat ini. Dan Umar bin Khattab memberikan izin kepada anak laki-lakinya namanya Abdullah bin Umar, wahai Abdurrahman bin Auf, kau tak tunjuk jadi kepala, saya
mau izin anak saya dimasukkan untuk menjadi diskusi aja, tidak dijadikan salah satu dari kandidat khalifah, enggak, tapi dia biar menjadi diskusi saja. Jadi ada di rumah itu, di kamar itu ada tambah satu lagi Abdullah bin Umar ibn Khattab. 3 keluar, saya nggak bisa. Monggo Ali, monggo Utsman, monggo Abdurrahman. Bingung ini, Abdurrahman bin Auf bingung. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya juga nggak kuat kalau jadi khalifah, saya berikan hak saya kepada panjenengan berdua. Tinggal siapa berarti? Ali sama Utsman. Nah ini 3 hari. Terpilihnya Utsman hari keempat setelah meninggalnya Umar ibn Khattab. Setelah ini selesai hari itu, maka Abdurrahman pulang. Mikir siapa yang terbaik dari keduanya. Tidak bisa tidur, kata Abdurrahman bin Auf, saya 3 hari nggak bisa tidur, nggak nyenyak tidur saya. Siapa yang akan jadi khalifah? Karena ini di bawah wewenangnya Abdurrahman bin Auf. Deg-degan kalau salah pilih. Salah pilih presiden aja luar biasa dampaknya. Ini salah pilih khalifah, presiden umat Islam sedunia. Beliau datang ke para wanita, datang ke anak-anak, datang ke sahabat-sahabat Nabi, kaum muhajirin didatangi, kaum ansor didatangi, wanita didatangi, di bilik kamar-kamar mereka didodok. Bu, jenengan, menurut jenengan siapa yang lebih afdal, Ali atau Utsman? Anak-anak masih main ditanya, menurut panjenengan mana yang lebih afdal, Ali atau Utsman? Ditanya semua sama Abdurrahman bin Auf waktu 3 hari. Akhirnya hari ketiga malamnya, berarti besoknya hari keempat, subuh jam 3 atau jam 2 bangun keluar ketemu kepada saudaranya, sepupunya atau ponakannya, namanya Miswar. Dodok, saya mau ketemu sama Miswar. Mana Miswarnya? Masih tidur. Bangunkan dia. Kudu bangun sekarang juga. Akhirnya dibangunkan. Dari mana? Dari tidur. Kok bisa kamu tidur gitu loh? Ini masalah besar kok kamu bisa tidur gitu bahasanya lah. Akhirnya, ayo kita musyawarah. Musyawarah sampai subuh. Siapa yang berhak untuk menjadi khalifah? Utsman atau Ali? Tadi semua sahabat Rasulullah SAW, muhajirin dan ansor, laki-laki, perempuan, anak-anak, mereka kebanyakan semuanya memilih Utsman ibn Affan. Kata Abdullah bin Umar, kunna fi zamanin Nabi, bahkan kami di zaman Nabi Muhammad masih hidup, tidak pernah kami membandingkan Abu Bakar dengan siapapun, tidak pernah membandingkan Umar dengan siapapun, tidak pernah membandingkan Utsman dengan siapapun. Setelah mereka bertiga, kami ratakan sama. Jadi yang paling afdal setelah Nabi Muhammad dari kalangan para sahabat Nabi, yang paling afdal pertama adalah Abu Bakar, kedua adalah Utsman, kedua adalah Umar, ketiga adalah Utsman. Sisanya kami enggak pilih siapa yang paling afdal. Semuanya punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi kalau Umar, kalau Abu Bakar, kami tidak pernah menandingi siapapun, tidak pernah membandingkan dengan siapapun, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Akhirnya pagi-paginya habis subuh, Abdurrahman bin Auf datang ke masjid, manusia berkumpul, dipanggil Ali dan dipanggil Utsman. Kemudian Abdurrahman mengatakan, saya 3 hari, kurang lebih 3 hari yang lalu saya sudah dodok kalian semua, saya sudah bermusyawarah dengan kalian semua, dan kalian mengatakan tidak ada yang lebih afdal daripada Utsman. Maka hari ini saya baiat Utsman ibn Affan menjadi seorang khalifah. Dan pertama atau orang pertama kali yang membaiat Utsman setelah Abdurrahman bin Auf adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti menunjukkan Ali ridho, seridho-ridhonya bahwa Utsman yang menjadi khalifah. Karena ini desusan yang digambarkan oleh Syiah bahwa Ali adalah yang berhak menjadi pemimpin dan seterusnya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membaiat Utsman setelah Abdurrahman membaiat Utsman. Setelah itu manusia semuanya sepakat membaiat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dan menjadi khalifah. Khalifah waktu terpanjang adalah milik Utsman.
Khalifah Utsman menjabat 12 tahun, Umar menjabat 10 tahun, Abu Bakar menjabat 2 tahun lebih gitu. Nah sisanya dijabat oleh Ali bin Abi Thalib yang insya Allah saya akan ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Berarti habis lebaran mungkin kalau masih dikasih umur, karena pertemuan kita tinggal besok. Saya cerita tentang bagaimana detik-detik Umar Utsman ibn Affan mau dibunuh. Itu dikepung 3 hari berapa malam, gak boleh minum, gak boleh keluar. Tidak ada satupun sahabat Nabi Muhammad yang ikut memberontak kepada Utsman bin Affan. Wallahu ta'ala alam. Dan mungkin saya akan sampaikan tentang bantahan-bantahan atas tuduhan yang dialamatkan kepada Utsman. Mungkin panjenengan pernah dengar Utsman itu khalifah yang KKN, korupsi dan nepotisme. Nepotisme itu mengangkat saudaranya sendiri untuk menjadi gubernur. Itu banyak sekali cerita-cerita yang dialamatkan kepada Utsman. Utsman adalah khalifah pertama kali yang mengajarkan nepotisme. Nanti bagaimana bantahannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Saya tidak buka pertanyaan karena sudah terlalu siang. Mohon maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.